Terima kasih Tuhan. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ya, baik. Amin. Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita angkat bersama. Dan kembali lagi kita akan mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang akan kita lihat bersama dari kebenaran firman Tuhan yang memperdalam lagi terus akan kerinduan kita untuk memahami seluruh rencana Tuhan di dalam pelayanan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan hati kita, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai ya pemberitaan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena kasih-Mu senantiasa mengalir, bahkan mengalir jauh di hati kami untuk mengangkat terus kerinduan kami Tuhan, untuk memahami lebih jauh lagi apa yang Engkau ajarkan, didikan-Mu dan nasihat-Mu untuk mengarahkan seluruh hidup kami agar pelayanan kami semakin dimaksimalkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah berkenan hadir bersama-sama di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi shalom buat kita semuanya. Selamat pagi. Ya, baik. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali bersama-sama akan membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari Galatia pasal 5. Ya, oke, baik. Saya pastikan dulu audionya biar terdengar dengan baik suara saya, Bapak Ibu Saudaraku. Oke. Ya, baik. Mari kita kembali, Bapak Ibu Saudaraku, membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 5. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kita semuanya. Ya, sangat luar biasa pagi hari ini saudara-saudaraku. Ya, kita dimampukan oleh Tuhan untuk terus bersyukur kepadanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita buka lagi Alkitab kita dari Galatia pasal 5 untuk melanjutkan lagi. Ya, kerinduan kita semua adalah ya, pelayanan kita semakin dimaksimalkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana yang kita rindukan bersama ya, dengan jalan pikiran yang kita tempuh bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita di dalam kebenarannya. Saudara-saudaraku, kita terus berjalan mengiring Tuhan, dan karena itu ya, mari kita lihat kembali ya Galatia pasal 5, akan kita baca bersama-sama firman Tuhan ini yang membawa berkat besar dalam kehidupan kita. Ya, kita masih membaca ayat 13, 14 dan 15 karena di sini kita akan memperoleh satu pemahaman seperti seolah-olah ini adalah sebuah ancang-ancang ya, ancang-ancang untuk masuk ke kedalaman dari kehidupan praktis dalam pelayanan kita. Maksud dan tujuan daripada Tuhan untuk memerdekakan kita
dari kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakan sekali lagi ya bagian Galatia 5 untuk mengakhiri satu perikop Galatia pasal 5, dan saya membacakan ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Kristus yang sempurna. Sebab seluruh hukum Taurat telah tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di sini hasil yang kontras, ya, hasil yang kontras, yang berbeda jauh. Bahkan bisa kita katakan ini adalah sesuatu yang pada akhirnya, ya, jika tidak memahami perbedaan daripada keduanya, yaitu antara hukum Taurat dengan kasih karunia Allah, ya, jika dicampur adukan, saudara-saudaraku, ya, tidak dibedakan dengan jelas bagaimana Allah ya berperan, mengambil peranan utama di dalam menggerakkan kehidupan kita, pelayanan kita, dan segala sesuatu yang kita perbuat saat ini. Maka apabila terjadi pencampur adukan, ya Bapak Ibu Saudaraku, pencampur adukan di dalam pemahaman akan kebenaran firman Allah ini antara hidup di bawah kasih karunia dan di bawah hukum Taurat, maka hasilnya jadi begini. Jadi seperti ayatnya yang ke-15 itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi di situ akhirnya terjadi pertentangan satu dengan yang lain di dalam persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam sebuah gereja, kalau di sana ya sering terjadi pertentangan ya satu dengan yang lain. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah hasil daripada ya satu motivasi yang keliru atau akibat daripada pemberitaan atau pengajaran yang tidak clear, ya, yang tidak taat sepenuhnya kepada kebenaran kasih karunia Allah yang murni, yang membawa kita kepada ya aksi, ya perbuatan yang didasarkan pada kasih yang sempurna. Jadi hasilnya berbeda. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka kita diajar terus, ya, hati kita diterangi di dalam pelayanan kita ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus selalu tersadar, ya, bahwa kita melakukan semuanya ini semata-mata adalah karena kita menyadari, kita mempercayai bahwa semuanya ini kita lakukan adalah karena kita digerakkan, ya, diperlengkapi, dan pikiran kita dikuasai semata-mata adalah oleh karena kasih Kristus. Dan itu hasilnya akan sangat berbeda. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi pikiran dan hati, ya, yang dikuasai oleh kasih Kristus, saudara-saudaraku, dengan pengertian-pengertian yang benar, maka hasilnya akan sangat berbeda, ya. Dan
kerinduan kita adalah supaya kita bisa melihat hari-hari kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam upaya perjuangan yang kita lakukan untuk melayani semua saudara-saudara kita, ya kita mau bergantung pada kasih Kristus yang sepenuhnya. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kemurnian di dalam menangkap, menyerap dan memahami akan kebenaran firman Tuhan di bawah kasih karunia Allah inilah yang kita perlukan setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran. Ya, kita menyediakan waktu kita, pengorbanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan pernah sia-sia. Karena semuanya ini kita lakukan oleh sebab kita mengerti di dalam kasih karunia Tuhan ini, tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku. Allah telah mengaruniakan kepada kita pengertian yang benar, dan di dalam kasih Kristus kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan setiap perbuatan baik yang Tuhan lakukan, yang Tuhan inginkan kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat maju sedikit kita di pasal 5 ayatnya yang ke-22, Saudara, yang nanti juga akan kita lebih dalam lagi, lebih luas lagi memahami Galatia pasal 5 ayat 22 ini. Tapi coba sekilas Bapak Ibu Saudaraku kita memperbandingkan hasil daripada pelayanan kita, ketaatan kita di bawah kasih yang sempurna, dan apabila terjadi pencampuran atau pemahaman yang keliru terhadap kebenaran kasih karunia Allah ini, dan dengan mencampur adukan dengan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, hasilnya akan sangat berbeda di dalam persekutuan itu, di dalam pelayanan itu. Dan saya juga sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita semua bersama-sama bisa melihat terang benderang, membedakan, kita diajar untuk bisa membedakan, karena orang yang dewasalah yang mampu membedakan, anak-anak yang masih kecil, itu belum mampu membedakan, saudaraku, yang mana yang baik dan mana yang kurang baik, apalagi terkait dengan pelayanan kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Karena itu membutuhkan suatu pengertian dan pengorbanan, sehingga saudara-saudaraku kita dilatih, diajar oleh firman Tuhan untuk bergantung kepada Roh Kudus yang memberikan kita buah yang benar dari setiap pelayanan yang kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di ayatnya yang ke-22 Galatia pasal 5 ini, kontras dengan ayatnya yang ke-15 itu, Galatia pasal 5. Katakan tadi di ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, ini bukanlah apa yang dihasilkan oleh pekerjaan Tuhan yang benar. Itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu berasal dari kedagingan. Nah, tapi kita lihat di ayat 22 Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di situ, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa, Kita lihat di sini, kepada kita dipancarkan
Kepada kita dibentangkan Bapak Ibu Saudaraku apa yang benar di hadapan Allah dan bagaimana hasilnya, Saudaraku, itu sungguh sangat jauh berbeda Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita, supaya buah roh itulah yang harus mewarnai kehidupan kita, mewarnai persekutuan kita dan pelayanan kita. Itulah yang kita harapkan semuanya terwujud di dalam pengalaman kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pengalaman kita bersama, ya, di dalam kehidupan keluarga kita, ya, saudara-saudaraku, di dalam persekutuan kita dan dengan semua orang yang terhubung dengan kita, saudaraku, inilah yang kita rindukan. Bagaimana supaya buah Roh Kudus, ya, setidaknya 9 buah roh yang dicatat di sini, saudara, yang mewarnai, ya, kehidupan kita, itulah yang kita rindukan bersama. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya buah roh ini akan muncul, akan tampil di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita, ya. Tidak mungkin itu bisa terjadi apabila kita tidak mendapatkan, ya, pengetahuan yang benar, ya, pemikiran yang benar dari setiap kebenaran firman Tuhan yang murni. Apabila, ya, kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, pemahaman kita tidak tersusun rapi sesuai dengan, ya, prinsip-prinsip kebenaran, konsep kebenaran yang sempurna di dalam kehidupan tubuh Kristus atau manusia baru itu, maka saudaraku, itulah sebabnya terjadi pertentangan, ya, yang kita lihat di dalam setiap hubungan yang tidak baik, ya, menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita bisa, ya, menyadari, ya, kemana kita harus pergi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kemana kita harus membawa diri kita supaya, ya, sejalan, supaya selalu selaras dengan kerinduan Allah bagi kita, seperti yang dinyatakan tadi di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat, saudara, ya, di Roma pasalnya yang kelima, jadi Galatia 5. Dari Galatia 5 kita, ya, akan pergi melihat Galatia Roma pasalnya yang kelima. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan kita semua, ya, memberkati hati pikiran kita, menguatkan kita semua di dalam Roma pasalnya yang kelima, ya. Jadi saudaraku, ini akan dan harus menjadi pegangan kita yang kuat dan yang kokoh, ya, untuk terus menuntun dan menerangi hati dan pikiran kita di dalam menempuh setiap pelayanan kita yang Tuhan percayakan, karena kita tidak bisa bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, kepada motivasi daripada yang kehidupan yang lama itu harus dibersihkan dari, ya, setiap pikiran dan hati kita semua, ya, sebagaimana kita sudah dengarkan kemarin dalam pemberitaan firman Tuhan, ya, di dalam ibadah minggu kita yang disampaikan oleh saudara kita, Bapak Evangelis Sostenes Fortunatus, ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, semuanya kita sangat terberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan, dan saudara bisa memutar kembali, ya, video-video
di channel YouTube kita Gerika Makedonia agar lebih memperdalam lagi saudara-saudaraku pemahaman kita ya tentang bagaimana cara Tuhan untuk terus menggerakkan ya hati dan pikiran kita dan menguatkan kita untuk bisa tetap melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita akan membaca dari ayatnya yang kelima ini. Dari ayat 1 maksud saya. Roma pasal 5 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ya, di sini kita membaca ayat 1 ya. Dikatakan sebab itu kita yang telah dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi pertama-tama akan selalu ya didasarkan pada iman, bukan pada perbuatan-perbuatan dan usaha manusia. Amin. Ya, Saudara. Jadi bagaimana kita akan dikuatkan oleh Tuhan di dalam pelayanan kita? Saudara-saudara, kita akan selalu menyadari pemberitaan tentang iman. Itulah yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena iman inilah, sekali lagi, di dalam iman inilah kita memahami tentang ya posisi daripada ketaatan Kristus adalah satu-satunya yang menjadi andalan kita. Bukan ketaatan kita Bapak Ibu Saudaraku, ya pelayanan kita, pelayanan persekutuan satu gereja di dalam melayani apabila tidak menyadari bahwa Tuhan bekerja melalui iman saat ini, maka itulah yang menyebabkan tadi yang kita lihat dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, ya mereka menjadi terjadi konflik di dalam persekutuan itu karena ya tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudaraku memikirkan apa sebabnya hal itu terjadi. Itu sudah pasti karena tidak didasarkan pada iman ya yang sesungguhnya. Karena dikatakan di sini ya kita dibenarkan karena iman, maka kita hasilnya adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Damai sejahtera itulah yang memampukan kita untuk kita sanggup melayani orang lain, melayani saudara-saudara kita. Amin. Saudaraku ya. Nah, kemudian dikatakan di ayatnya yang kedua, oleh Dia ya, oleh Allah kita juga beroleh jalan masuk. Ya. Kita memperoleh akses untuk masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Akan selalu oleh iman dan melalui iman. Amin. Jadi yang kita tinggikan itu Bapak Ibu Saudaraku adalah iman. Ya, yang kita tinggikan itu bukan perbuatan kita yang mau kita promosikan di dalam pelayanan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi yang mau kita angkat itu, yang mau kita sebarkan itu, yang mau kita ingin supaya semua orang tahu, bukan tentang diri kita, dan bukan tentang keberhasilan-keberhasilan di dalam pelayanan kita, tidak. Akan terus fokus kita adalah memberitakan tentang iman, ketaatan daripada Kristus Yesus, karena kepercayaan kita kepada ketaatan Yesus Kristus itulah yang membuka akses ya, yang membuka jalan bagi kita ya untuk menjadi lalu lintas daripada ya hubungan kita, Bapak Ibu Saudaraku, pergaulan kita dengan Allah ya itu hanya bisa dilalui. Amin. Ya. Hubungan harus ada jalannya, melalui dan dilalui oleh karena iman, oleh karena kita percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena ya manusia itu mudah sekali ya
tergoda untuk terombang-ambing kepercayaannya. Karena situasi-situasi dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang sulit, situasi-situasi di dunia yang berubah-ubah, saudara-saudaraku, itu sering ya menjadi faktor yang menggoyahkan keyakinan banyak orang. Ya, saudara, itu sudah disampaikan oleh saudara kita juga, Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan kemarin, ya, melalui khotbah ya yang beliau sampaikan di dalam ibadah minggu secara online, live streaming melalui Facebook, ya. Tapi sampai saat ini saya masih kesulitan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengambil video khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kita Bapak Evangelis Aliarno Situmorang untuk saya upload di channel YouTube kita, Gerika Makedonia. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa berhasil, akan kita masukkan juga ya untuk bergabung di dalam channel YouTube kita, Gerika Makedonia, ya. Jadi di situ Bapak Ibu Saudaraku ya telah disampaikan bahwa itulah yang menyebabkan banyak kegagalan ya yang tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam pelayanan itu, karena itu dikatakan tadi keluar daripada konsep atau keluar daripada pemikiran Kristus. Maka ya saudara-saudara, ya kita lihat di ayatnya yang kedua ini, kita harus mempergunakan dan harus selalu ya melalui jalur yang Tuhan sudah tentukan bagi kita semua di dalam membangun hubungan kita. Amin. Membangun hubungan kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, itu jugalah yang akan menjadi jalur ya, yang menjadi akses untuk membuka ya hubungan kita di dalam pelayanan kita bersama, yaitu dikatakan oleh Allah kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita Bapak Ibu Saudaraku, kita berdiri teguh ya, berdiri kokoh, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan dari Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu sebabnya kita berjuang ya, kita terus Bapak Ibu Saudaraku pantang menyerah di dalam semangat kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus, melayani saudara-saudara kita, memberitakan tentang iman ya, kasih karunia yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, memberitakan tentang salib Kristus, darah Kristus yang menyucikan semua dosa ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka dikatakan saudara, sebab kita bangga di dalam pelayanan ini. Amin. Kita bangga di dalam pelayanan kasih karunia ini ya saudaraku, karena kita mempunyai pengharapan yang jelas, bukan pengharapan yang abu-abu, bukan pengharapan yang ya tidak stabil, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang sangat jelas. Jelasnya apa? Bahwa kita akan menerima kemuliaan dari Allah. Amin. Bukan menerima kemuliaan dari dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan motivasi, dorongan hati, pikiran, ya pengertian yang benar terhadap seluruh kehendak Allah di dalam kasih karunia, di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui iman ini. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Rasul Paulus menjelaskan ya hasil yang sangat berbeda di dalam pengalaman hidup kita. Ya di ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, berarti ada yang lain. Ya, bukan hanya kita bermegah karena kita bangga bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang sangat jauh
lebih mulia, lebih berharga bagi kita di masa yang akan datang ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya ya duduk berpangku tangan, hanya menunggu saja ya apa yang Tuhan akan berikan, akan lakukan di dalam kehidupan kita di hari yang akan datang. Tetapi saudaraku, sekarang pun ya di dalam kehidupan kita bersama, di dalam pelayanan kita bersama, dikatakan di ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sangat jelas sekali arah dan maksud daripada Tuhan di dalam pelayanan kita bersama ini, saudara-saudaraku, di mana kita ya sebagai orang-orang percaya, ya kita mempunyai banyak keterbatasan, mempunyai banyak kelemahan, banyak kekurangan di sana sini, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukanlah maksud Tuhan untuk meninggalkan kita begitu saja. Bukanlah maksud Tuhan, amin, membiarkan kita begitu saja menjadi sengsara. Ya Bapak Ibu Saudara, bukanlah maksud Tuhan tidak peduli atas kehidupan kita, tidak sama sekali. Ya, jauhkan itu Bapak Ibu Saudaraku dari pikiran kita. Ya, jauhkan Bapak Ibu Saudaraku ya kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kita menjadi kurang bersemangat di dalam pelayanan ini. Jauhkan itu Bapak Ibu Saudaraku, dan digantikan dengan satu keyakinan, pemahaman bahwa kesengsaraan, ya penderitaan, kesulitan, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang menyulitkan di dalam kehidupan yang kita alami saat ini, dikatakan semuanya itu adalah untuk membangkitkan ketekunan kita di jalur iman yang benar ini. Amin. Itu maksud Tuhan, saudara-saudara. Karena ya dikatakan di ayatnya yang keempat, dan ketekunan ini apa dikatakan di situ akan membangkitkan, menimbulkan, akan menyatakan, Bapak Ibu Saudaraku, tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidaklah mungkin orang yang tidak mengerti akan tujuan hidup di dalam Tuhan akan bertahan di dalam penderitaan untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak mungkin itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Karena penderitaan itulah yang paling rentan dipakai, digunakan oleh iblis untuk menjauhkan banyak orang dari kehendak Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, benar demikian. Ya, tentu saja iya. Karena iblis sudah tahu Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu tidak sanggup bertahan ya untuk tetap percaya kepada Tuhan apabila mereka banyak masalah, mereka banyak menghadapi penderitaan dan banyak kekurangan dan tuduhan yang negatif itu akan diarahkan kepada orang-orang yang selalu merasa kekurangan ya, dan selalu merasa di dalam kehidupannya tidak ada ucapan syukur, dan yang selalu merasa bahwa hidupnya hampa. Saudara-saudaraku, kepada mereka lah tuduhan-tuduhan rasa bersalah yang besar itu diarahkan oleh keinginan daging, dan bahkan iblis ya mengikis terus Bapak Ibu Saudaraku, akan menguras tenaga pikiran daripada orang-orang supaya tidak mempunyai pengharapan dan akhirnya menyangkal kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita penting memahami rahasia ini. Amin. Ya, rahasia di dalam pelayanan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita memahami bahwa di situ dikatakan ada maksud Tuhan yang sangat mulia, yang jauh daripada jangkauan pemikiran kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, Allah sudah tahu kemana arah kehidupan ini akan dibawa. Amin. Ya, dan Allah yang paling tahu, karena dialah yang menciptakan kita di dalam kehidupan manusia baru ini.
Ya, saudaraku, hanya Allah yang bisa menyetir. Ya, hanya Allah yang bisa menyetir dan mengarahkan, bukan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita tidak akan mampu mengarahkan kehidupan kita ini, saudaraku, melewati berbagai tantangan dan persoalan kehidupan untuk menjadi tetap kuat. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, supaya tidak mengalami kegagalan di dalam setiap perjuangan kita ini, karena kita tahu tidak mudah. Tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak orang yang berusaha untuk berkorban mati-matian. Ya, mereka berusaha untuk memperbaiki hidup mereka. Ya, saudaraku, ingin ya mereka terhindar daripada penderitaan, dari permasalahan-permasalahan dan seterusnya. Tetapi saudaraku, dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, itu hasilnya sama saja akan mengakibatkan kekecewaan. Maka kita lihat di dalam ayatnya yang berikutnya, di ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah berapa kali kita mengalami kekecewaan dalam hidup ini, saudaraku, ya? Sudah berapa banyak kita mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, oleh karena berbagai banyak hal. Saudara-saudara dan saya lah yang tahu hal itu, ya, pengalaman-pengalaman kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Entah apapun penyebabnya itu, ya, saudara-saudara dan saya, ya, tidak akan bisa terhindar, Bapak Ibu Saudaraku, dari keadaan yang mengecewakan di dunia ini. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dikatakan ada satu pengharapan yang real, yang nyata, ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya omon-omon, ya, bukan hanya suatu ilusi atau suatu fantasi, ya, yang dibuat-buat, Bapak Ibu Saudaraku. Pengharapan ini adalah pengharapan yang nyata, tidak akan membawa kekecewaan, ya, sekalipun kita harus menghadapi berbagai konflik dan persoalan, masalah-masalah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Janji Tuhan di dalam pengharapan yang mulia ini, karena ini sudah terbukti, amin. Dan ini sudah teruji, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan kaleng-kaleng. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata melalui pengalaman daripada Yesus Kristus yang telah menanggung segala bentuk daripada penderitaan, penghinaan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristuslah yang telah membuktikan kemenangan terhadap semuanya itu, ya, sehingga menjadi suatu pengharapan yang nyata di dalam kehidupan kita saat ini, bahwa setiap kesengsaraan, ya, setiap permasalahan, kesulitan hidup dikatakan itu tidak akan mengecewakan kita, karena kasih Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita hebat? Tidak. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Dari mana awalnya? Semuanya dimulai oleh karena iman. Karena iman, ya, bertolak dari iman, menuntun kepada iman. Amin. Saudaraku, bukan bertolak dari iman lalu menuntun pada perbuatan-perbuatan dan usaha. Tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mekanisme daripada kehidupan yang tidak mengecewakan, kita akan jalani, alami bersama itu adalah selalu karena iman. Amin. Selalu karena kita percaya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang sempurna itu. Karena disitulah kasih Allah mengalir, dan Roh Kudus membantu kita, menolong kita dengan sangat kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan alasan itulah Roh Kudus bisa bekerja, menuntun, memahami, dan memberikan kepada kita, saudara-saudaraku, kekuatan untuk menjalani kehidupan kita yang baru ini, supaya di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang hadir adalah sukacita dan damai sejahtera, bukan kekecewaan. Amin.
saudaraku, karena bukan itu hasil yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah di dalam persekutuan kita adalah damai sejahteranya, ya, yang membawa kita kepada keyakinan demi keyakinan, ya, kekuatan demi kekuatan, kepercayaan demi kepercayaan, dari iman menuntun kepada iman, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Roh Kuduslah yang mengerjakannya, yang melakukannya bagi kita, ya. Karena itu di ayat 6 dikatakan, oleh karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kristus mati untuk kita, amin. Sebab tidak mudah bagi seorang yang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 11 terakhir. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah. Kita bangga di dalam Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Yesus Kristus kita telah menerima pendamaian itu. Sangat luas, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kebenaran yang dicakup di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Ya, kita mengingat dan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama tahu tentang cerita daripada Ayub, ya, cerita daripada Ayub, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang terkenal, ya, dengan penderitaannya yang sangat luar biasa, ya, saudaraku, dari keadaan yang di mana dia serba memiliki segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudaraku, dia miliki, ya, untuk bisa menunjukkan bahwa saudaraku dia adalah orang yang benar di hadapan Allah. Tetapi saudaraku, ketika iblis cemburu, ya, iblis iri hati dengan, ya, kehidupan ketaatan daripada Ayub, ya, lalu iblis berkata kepada Allah bahwa, ya, Ayub itu setia kepada Allah adalah karena segala kebutuhannya terpenuhi. Itulah tuduhan iblis, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tuduhan setan itu seperti itu. Oh iya, ya, dia bisa setia melayani, bisa setia beribadah, bisa setia pergi ke gereja. Oh, karena dia mempunyai segala sesuatu. Dia mempunyai ini dan pun mempunyai itu. Kalau kita tidak punya apa-apa, jadi, ya, bagaimana kita bisa rajin melayani Tuhan? Saudara-saudaraku, itu yang dituduhkan oleh iblis kepada Ayub. Ya, dituduhkan kepada Allah. Kalau seandainya Ayub itu tidak mempunyai apa-apa, maka dia pasti menyangkal Tuhan. Ya, kalau kemakmurannya, harta bendanya, ya, diambil daripadanya, pasti Ayub akan menyangkal Tuhan, kata iblis. Nah, Tuhan mengatakan, buktikan saja, ya, silakan ambil hartanya, ya, sakiti dia, tapi jangan ambil nyawanya, supaya bisa dibuktikan nanti pada akhirnya benarkah. Karena fasilitas duniawi itulah yang membuat Ayub setia kepada Tuhan, dan kita sudah tahu akhir ceritanya, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan Ayub membuktikan. Dan paling terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Ayub mengatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil,
terpujilah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak benar bahwa segala sesuatu kemakmuran harta benda itulah yang menyebabkan orang menjadi setia kepada Tuhan. Itu bohong Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah dusta yang disebarkan oleh orang-orang yang hidup di dalam daging, yang ingin mengecewakan saudara dan saya kalau kita terjatuh kepada pemikiran yang seperti itu. Itu bohong itu Bapak Ibu Saudaraku. Itu dusta. Dusta yang disebarkan oleh iblis dan setan kepada semua orang, ya, supaya mereka bergantung kepada hal-hal yang duniawi dan yang akhirnya mengecewakan diri mereka sendiri juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebab itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mati untuk mengampuni segala dosa kita. Dia membenarkan kita, oleh darahnya kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara-saudaraku, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran yang tidak mengecewakan ini. Kebenaran yang penuh damai sejahtera ini, Tuhan menebus hidup kita dari kesia-siaan itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bersyukur pelayanan kita adalah pelayanan yang digerakkan, dikendalikan, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku, hidup di dalam kasih yang sempurna. Maka kita percaya Allah yang memulai dan Allah juga akan meneruskan sampai pada akhirnya. Pelayanan yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia, tetapi akan pada akhirnya membawa sukacita yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terima kasih untuk kita semuanya yang selalu setia, ya, di dalam mengambil bagian dalam pekerjaan, ya, pekerjaan pelayanan, pekerjaan Kristus, pekerjaan Allah yang sempurna ini. Harus kita beritakan terus Bapak Ibu Saudaraku, salib Kristus itulah rahasia, ya, kehidupan yang membuat kita semuanya, saudaraku, di dalam pengharapan yang benar ini, di dalam pengharapan yang nyata ini, saudara-saudara dan saya akan dimampukan untuk terus melayani Tuhan kita, melayani saudara-saudara seiman kita. Itulah sukacita kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh sangat luar biasa. Firman-Mu terus mengajar kami, mendidik kami, dan memberikan kami pemahaman yang sangat ketat, yang sangat dengan disiplin. Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena tersusun rapi pelayanan yang kami lakukan, semuanya itu bisa disusun rapi oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu terus bekerja menertibkan hati dan pikiran kami supaya selaras dengan panggilan kudus yang Tuhan telah nyatakan bagi kami semuanya melalui kebenaran yang murni oleh pemberitaan firman kasih karunia Tuhan. Semuanya itu akan menjauhkan kami dari kekecewaan, tetapi akan digantikan dengan damai sejahtera Tuhan. Itulah yang menguasai, memerintah hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Semangatnya bernyala-nyala dan tidak akan kendor. Tapi kami akan terus melayani Tuhan dengan semangat yang baru, semangat kasih karunia Allah. Oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus telah hidup kembali dan berkuasa selama-lamanya memerintah hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua aktivitas kami di hari yang baru ini. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, dan berkat-Mu terus mengalir, mencukupi segala apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita jumpa lagi besok pagi. Kembali dulu kepada, ya, hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.